Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau dalam rupiah 220 juta rupiah. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Salvi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pilot maskapai asing. Pelaku mengaku dapat perintah dari seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Ternyata pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Ini ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala urusan rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Bareskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap for Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah itu.
Sutrimo, seorang pria berusia 42 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia secara misterius di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis pagi 23 Juli 2026. Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga atau penjaga rumah dari mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden dengan kondisi mulut berbusa. Kemudian dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Muhammadiyah Taman Puring. Namun pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepolisian terus mendalami kejanggalan di balik meninggalnya Sutrimo. Polda Metro Jaya kini melibatkan Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 demi membongkar teka-teki kematiannya. Dalam olah TKP, tim penyidik mengambil sejumlah sampel untuk pemeriksaan laboratorium lanjutan. Selain mengandalkan pembuktian ilmiah melalui Puslap 4, penyidik juga mulai memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Kepolisian saat ini telah memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga buka suara terkait kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung menegaskan tidak ikut campur kasus kematian orang dekat Febri. Ini kan juga ada kabar bahwa ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini, Pak. Nah, ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Sementara keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Keluarga ikhlas menerima dan menduga Sutrimo meninggal akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Jenazah korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Wilahar. Hingga saat ini penyebab pasti kematian Sutrimo belum diketahui. Proses penyelidikan pun sempat menghadapi tantangan lantaran pihak keluarga korban menolak dilakukannya tindakan autopsi terhadap jenazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik.
Tim Liputan iNews melaporkan.